Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasihi, atas nama Majelis Harian dan semua presbiter mengucapkan selamat berbakti di rumah dalam kebaktian Minggu 26 Juli 2020, dan kebaktian akan dipimpin oleh Pendeta Martiani Nopenano Teden STH. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Umat Tuhan yang terkasih, tanpa terasa kita sudah berada di minggu terakhir bulan pendidikan. Kita akan beribadah dengan tema mengikuti teladan belas kasih Yesus. Belas kasih bukan hanya menjadi tujuan hidup dan karya kita. Hal itu harus menjadi sikap dalam hidup. Karakteristik hidup yang didasari pada belas kasih adalah melihat, tergerak, dan bertindak. Belas kasih merupakan sikap hidup yang membutuhkan latihan setiap hari, melalui keheningan, refleksi, perjumpaan, dan berbagi. Belas kasih diwujudkan dengan memperhatikan, memberi dan menerima, serta melakukan sesuatu. Kita tidak bisa berbicara tentang belas kasih tanpa melihat pada Yesus Kristus yang telah menunjukkan pada kita bagaimana berbelas kasih dan membantu menghadirkan kerajaan Allah, yakni damai dan keadilan. Marilah kita berdiri memulai ibadah dan penyembahan kita kepada Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1 ayatnya yang pertama. Haleluya, pujilah. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, dan menyertai juga. Silakan.
Bagian firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam ibadah pada saat ini terpilih dari kitab Yehezkiel pasal 34, Yehezkiel 34 ayat 15 dan ayatnya yang ke-16. Yehezkiel 34 ayat 15 dan ayat 16. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Kita menyambut nats pembimbing ini dengan melakukan kidung jemaat nomor 58, baitnya yang pertama. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mari kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kami tunduk, kami memberi diri. Dalam kesadaran penuh Tuhan, kami ada dalam ungkapan syukur, karena Engkau sungguh baik bagi hidup dan kehidupan kami. Tetapi di saat lebih jauh kami merenungi hidup ini, kami sadar benar bahwa kami tidak lepas dari salah dan dosa. Untuk itu Bapa, tolonglah kami, kasihanilah kami. Biarlah dalam kasih-Mu yang sempurna itu, Kau mau membersihkan kami, melayakkan kami, untuk kami boleh menikmati kehidupan baru, sambil kami terus juga memperlakukan kasih bagi orang lain. Ini kami Tuhan, dengarlah doa kami, jawablah kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan kami berdoa. Amin.
Bapak Mama, saudara-saudari terkasih, berita anugerah disampaikan kepada setiap orang yang tulus ikhlas telah mengaku dosanya. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. Syukur kepada Allah. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita akan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita akan bermazmur secara berbalasan. Saya akan membacakan kalimat-kalimat yang tercetak keluar dan Bapak Mama saudara-saudari akan membacakan kalimat-kalimat yang tercetak agak ke dalam. Untuk itu saya menjemput Bapak Mama saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan hai jiwaku dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia.
Silakan duduk kembali. Mari kita siap hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh kasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa kami dalam kerajaan surga, sebelum kami membaca dan kami merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami membaca, kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan kami boleh belajar melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, jemaat Tuhan yang mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda-Mu saat ini ya Tuhan, kami mohon kiranya Allah mengurapi, memberkati akan hidup dan kehidupan mereka ya Tuhan, agar mereka boleh membuka hati, memberi diri, menerima-Mu dalam kebaktian pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini terambil di dalam Matius pasal 9 ayat 35 hingga Matius pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Di bawah perikop belas kasih Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan ke desa, yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 rasul itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah, beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Salam Bapak Mama, saudara-saudari. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala.
Bapak, Mama, saudara-saudari, ini kenyataan yang Yesus dapati saat ia turun untuk melayani, baik itu di desa maupun di kota. Artinya benar mereka sakit oleh berbagai penderitaan. Tetapi ada penderitaan lain yang lebih menyakitkan mereka, yakni mereka kehilangan belas kasih. Ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, dan para imam, para soko guru agama ortodoks pada waktu itu tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Mereka tidak memberikan bimbingan, tidak memberikan penghiburan atau dorongan penguat bagi orang-orang yang sementara ada dalam penderitaan. Para pemimpin Yahudi juga demikian. Mereka yang mestinya memberikan dorongan kekuatan untuk hidup, malah membingungkan mereka yang sementara sakit dengan perdebatan panjang tentang hukum Taurat. Mestinya mereka yang menolong setiap orang agar dapat berdiri tegak. Tetapi sebaliknya mereka menekan yang sakit dengan beban hukum Taurat yang sangat berat. Hingga pada akhirnya Bapak, Mama, Saudara, agama tidak lagi menjadi penopang hidup, tetapi menjadi penghalang untuk bisa mengalami hidup yang sesungguhnya. Karena itu oleh belas kasihan Yesus, Yesus memanggil ke-12 muridnya, sekaligus mengutus mereka untuk menolong juga berbagi kasih dengan mereka yang sementara ada dalam penderitaan. Kelompok 12 diberi kuasa oleh Yesus untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Artinya Bapak, Mama, Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Sebuah kepercayaan yang sangat istimewa. Tetapi dari yang istimewa ini sesungguhnya Yesus mau menyampaikan kepada kelompok 12 bahwa mereka berbeda. Mereka sungguh berbeda dengan pemimpin agama juga pemimpin masyarakat. Karena mereka yang diutus untuk melayani bukan karena mereka punya kuasa, tapi karena mereka punya kasih. Dan karena itu kelompok 12 diharapkan jangan gagal fokus. Sebab tujuan pengutusan cuma satu, yakni domba-domba yang hilang bisa menikmati, bisa mengalami sukacita kerajaan surga. Kalau selama ini kerajaan surga jauh dari mereka, maka wujud kasih yang paling nyata dari kelompok 12, yakni dalam kasih mereka menghadirkan kerajaan surga. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, siapapun kita pasti rindu untuk mengalami sukacita kerajaan surga. Dan sungguh nyanyian kasih dari Yesus menjawab kerinduan kita bahwa kerajaan surga sudah dekat. Dan Yesus memanggil kita untuk lebih dekat dengannya untuk mengalami kerajaan surga. Tetapi Bapak, Mama, Saudara, ada sesuatu yang beda dari panggilan Yesus untuk lebih dekat kepadanya.
Karena kerajaan surga bukan hanya sebuah panggilan untuk lebih dekat kepada Tuhan, tetapi juga panggilan untuk keluar, untuk jauh pergi dan masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya, yakni kehidupan bersama dengan orang lain yang kehilangan, bahkan tidak pernah mengalami kerajaan surga. Mama saudara, ini tidak sulit. Ini juga bukan panggilan dan pengutusan yang baru. Karena di dalam belas kasih Yesus selalu memanggil dan mengutus hamba-hambanya. Tetapi bersamaan dengan itu, kerajaan surga hanya tinggal kerajaan surga. Kerajaan surga semakin jauh dari kehidupan yang sesungguhnya. Nyanyian kasih Yesus, ungkapan hati Yesus, kehilangan kuasa juga kehilangan makna. Benar, banyak orang yang mendengar panggilan Yesus dan mereka diutus, tetapi mereka tidak melayani dengan kasih. Banyak orang mendengar panggilan Yesus, tapi menghindar bahkan menolak untuk diutus. Banyak orang percaya gagal memaknai arti sebuah panggilan juga arti sebuah pengutusan. Panggilan dan pengutusan hanya dipahami dan dimaknai demi dan untuk diri sendiri. Kerajaan surga selalu diusahakan, selalu hanya diarahkan untuk diri sendiri. Siapa yang mau kehilangan kerajaan surga? Lalu bagaimana mungkin kita ada cari kerajaan surga lalu harus mengurus orang lain yang akan kehilangan kerajaan surga? Banyak orang percaya memahami dan memaknai kerajaan surga sebagai suasana sukacita jauh dari penderitaan. Yesus memanggil kita orang-orang yang percaya kepadanya untuk masuk dalam kerajaan surga yang sesungguhnya, yakni mau tenggelam dalam penderitaan bersama mereka yang membutuhkan kasih. Kasih bukan soal kata dan rasa. Sekali lagi, kasih bukan soal kata dan rasa, tetapi kasih bicara soal perbuatan. Kerajaan surga bukan soal sukacita, tetapi sebuah sukacita di dalam penderitaan. Mama, saudara, di mana-mana ada begitu banyak orang lelah, ada begitu banyak orang terlantar, dan banyak orang cuma bisa bilang kasihan, sungguh kasihan. Oh Tuhan, tolonglah mereka. Marilah berdoa untuk mereka yang menderita. Jujur Bapak Mama, Bapak Saudara, kita juga adalah orang-orang yang lelah dan terlantar. Tapi jangan lupa bahwa oleh belas kasihan Yesus kita telah mengalami kerajaan surga. Artinya itu tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Melayani dalam kasih adalah ungkapan syukur kepada Tuhan. Tapi Bapak Mama Bapak Saudara, sampai di sini dalam kasih Tuhan yang besar dan agung, kehendak bebas Tuhan taruh di tangan kita masing-masing. Kehendak bebas Tuhan beri bagi kita
dipanggil dan diutus. Itu adalah jawaban iman. Sekali lagi, dipanggil dan diutus adalah jawaban iman dan bukan sebuah paksaan. Bapak, Mama, Saudara, ada di minggu terakhir bulan pendidikan. Kita tidak bisa menutup banyak fakta tentang penderitaan di sekitar kita. Kita tidak mampu menutup banyak fakta tentang penderitaan yang ada di depan mata kita. Selain akibat dari pandemi COVID-19, di mana-mana ada begitu banyak anak jalanan. Ada pekerja anak di bawah umur. Ada pelecehan terhadap anak. Ada kekerasan terhadap anak baik fisik maupun mental. Dan dalam pandemi ini ada begitu banyak anak sulit untuk belajar. Dan masih banyak penderitaan yang lain yang tidak bisa kita ungkapkan satu persatu. Ada pertanyaan besar untuk kita, yakni siapa yang mau diutus untuk melayani dengan kasih? Siapa yang mau diutus untuk melayani dengan hati? Kalaupun ada yang rela untuk diutus, tema kita minggu ini bilang begini: ikutlah teladan kasih Yesus, yakni melayani dengan hati. Sekali lagi, melayani dengan hati. Siapa yang mau diutus untuk melayani dengan hati? Saya, Bapak, Mama, Saudara, telah dilayani dengan sempurna oleh kasih Kristus yang agung. Mari kita bawa pulang sabda ini. Mari kita merenungi sabda ini dan hidup ini. Dan biarlah sukacita itu, sukacita melayani itu, sukacita diutus itu ada di hati kita masing-masing. Selamat menjalani minggu yang baru. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Yesus juga akan memampukan kita untuk berbelas kasih kepada orang lain. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita bangkit berdiri dan mari kita menyatakan iman kita kepada Tuhan menurut pengakuan iman rasuli. Dan baiklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Langit
takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Mama kita siap hati untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan syukur, natsar dan perpuluhan kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat kebenaran firman-Mu yang sudah diperdengarkan melalui suara hamba-Mu bagi kami. Dan tibalah saatnya ya Tuhan, untuk kami anak-anak-Mu memberikan persembahan syukur, natsar dan perpuluhan kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan kami mohon, berkatilah ini semua ya Tuhan, terlebih hidup kami ya Tuhan, agar dapat berguna dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, hati kami sudah siap untuk memberi kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, berkatilah kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Amin. Selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Kasih surgawi sumber selamat, kasih surgawi penghiburku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Mari Bapak Mama Saudara-saudari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengangkat syukur kepada-Mu Tuhan, karena kasih-Mu agung di dalam hidup kami. Engkau tidak hanya mencipta kami, tetapi Engkau juga menaruh kasih yang agung itu di hati kami masing-masing. Kami percaya sungguh Tuhan, bahwa kasih yang sesungguhnya, yakni di saat kami memperlakukan itu bagi orang lain. Lewat sabda-Mu pagi ini, Engkau sungguh mengingatkan kami bahwa kasih-Mu yang agung itu telah Engkau beri bagi kami secara cuma-cuma. Dan dalam kehendak bebas yang Engkau beri bagi kami, Engkau juga mengajak kami untuk berbagi kasih bagi sesama kami yang ada di dalam penderitaan. Jujur Tuhan, ini berat bagi kami, karena kami juga ada dalam penderitaan hidup. Tetapi sungguh Engkau juga kembali mengingatkan kami bahwa kerajaan surga yang sesungguhnya, yakni di saat kami mau memberi diri tenggelam dalam penderitaan bersama dengan orang-orang yang ada dalam penderitaan. Dan Engkau sendiri Bapa akan memberi bagi kami kasih-Mu yang agung itu. Tolonglah kami Bapa, supaya kehidupan kami yang baru di minggu yang baru, sungguh kami mau berbagi kasih,
menjalani hidup dalam pelayanan kami yang dilandasi oleh kasih-Mu yang agung. Ya Bapa Surgawi, kehidupan kami yang baru masih rahasia. Tetapi sungguh kami dikuatkan bahwa dunia ini terus berlalu, tetapi kasih-Mu yang agung tidak pernah berlalu dari kami. Biarlah Tuhan di dalam kasih-Mu yang agung, kami mau berdiri teguh di hadapan-Mu, sambil kami juga memberlakukan kasih bagi orang lain. Semua tugas kerja dan pelayanan kami taruh dalam tangan pengasihan Tuhan. Persekutuan kami bersama istri, suami, anak-anak, bersama dengan gereja-Mu, bersama dengan pemerintah bangsa dan negara, kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa sungguh bagi sesama kami yang ada dalam sukacita hidup. Tapi kami juga berdoa bagi sesama kami yang ada dalam pergumulan hidup, yang ada dalam penderitaan. Biarlah Tuhan dalam penderitaan kami mau satu hati mengangkat tugas kerja dan pelayanan, dan bersama dengan-Mu Tuhan kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya sungguh bahwa kerajaan surga akan menjadi bagian kami. Kami mempersiapkan hidup kami mempersiapkan hati untuk memasuki minggu yang baru. Kami mengulurkan tangan kanan kami. Kasihanilah kami Tuhan, dan marilah berjalan bersama dengan kami. Ini kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan kami berdoa. Amin. Kita akan menutup kebaktian kita pada saat ini. Dan untuk itu saya menjemput Bapak Mama untuk bangkit berdiri. Dan mari kita melakukan Kidung Jemaat nomor 432, baitnya yang kedua. Setiap orang yang telah mengalami belas kasih Allah, hendaklah meneruskan belas kasih itu kepada orang lain. Karena belas kasih tidak berdiam diri saat melihat orang yang membutuhkan. Belas kasih berarti mau terlibat dalam penderitaan orang lain, karena tak kuasa meninggalkannya. Belas kasih timbul dari hati yang terarah pada Allah dan juga kepada sesama. Tuhan Yesus yang telah memberi teladan belas kasih, memberi perintah, pergilah dan perbuatlah demikian. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Ia menurut kekayaan hikmat dan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin.